فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan faedah ketiga dari faedah salawat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada faedah yang ketiga beliau menegaskan bahwa pada semua lafaz-lafaz salawat yang datang dari Nabi tidak ada penyebutan Sayyidina. Tidak ada penyebutan Sayyid dalam salawat tersebut. Dan beliau barakallahu fikum juga mendatangkan faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya mengikuti yang datang dari Nabi itu lebih diutamakan. Walaupun pada asalnya kalimat Sayyid itu adalah penghormatan kemuliaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi barakallahu fikum mengamalkan apa yang datang lebih diutamakan. Naam, kata beliau, warada fi hadits Ibnu Mas'ud annahu kana yaqulu fi salatihi 'ala an-nabi Allahumma ij'al fadaila salawatika wa rahmatika wa barakatika 'ala sayyidil mursalin al-hadits. Iya, telah datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dahulu beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada salawatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Allah, jadikanlah keutamaan salawat, rahmat dan berkahmu untuk Sayyidil Mursalin. Al-hadits akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Walakin isnaduhu dhaif, tapi sanadnya dhaif. Penyebutan lafaz Sayyid dalam sebagian salawat lafaznya apa? Hadisnya dhaif. Wa haditsu Ali al-Mushar ilaihi awalan akhrajahu at-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi. Dan hadis Ali yang tadi disebutkan, yaitu yang kita baca pada pertemuan sebelumnya yang panjang, di mana tidak ada satupun lafaz Sayyid yang dikatakan oleh Ali dengan upaya beliau menghormati dan menghargai Nabi alaihi salatu wasallam dalam mendoakannya. Kata beliau diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang tidak masalah. Wa fihi alfadun gharibah, dan di dalam hadis tersebut terdapat lafaz-lafaz yang asing. Wa riwayatuhu مشروحة في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن فارس dan diriwayatkan secara masyruha, dijelaskan dalam kitab Fadlin Nabi, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Abil Hasan ibnu Faris. Wa qad dzakara Asy-Syafi'iyyah anna rajulan law halafa la yusallina 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalas shalah, dan disebutkan oleh Syafi'iyah bahwa ada seseorang bahwa sekiranya ada orang yang bersumpah dan dia bersumpah mengatakan, sungguh saya benar-benar akan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang paling afdal. Wa tariqul bar ay yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara yang paling benar untuk dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakarahu adz-dzakirun wa saha an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, berselawatlah atas Muhammad setiap kali beliau disebut oleh orang yang menyebutnya, dan setiap kali lalai dari mengingatnya orang-orang yang lalai. Dengan artinya jumlahnya sangat banyak. Kapan ada yang sebut, maka berselawatlah. Dan kapan ada yang lalai, maka juga Nabi berselawat didapatkan selawatnya. Wa qala An-Nawawi berkata, was-shawab alladhi yanbaghi al-jazmu bihi ay yuqal, yang benar, yang sepantasnya untuk kita pastikan salawat yang paling afdal adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim al-hadits. Mengucapkan salawat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling afdal. Kalau kiranya di sana yang ada yang lebih afdal, maka pasti Nabi sudah ajarkan.
Begitu barakallahu fikum, hanya ini saja yang Nabi ajarkan, maka salawat yang paling afdal adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ta'aqqabahu jama'atu minal mutaakhirin bi annahu laysa fil kayfiyatayn al madhkuratayn ma yadullu ala thubutil afdaliyyah fihima min haythu an-naql. Dan sebagian dari sekelompok dari orang-orang belakangan mengkritisi ucapannya An-Nawawi ini. Mereka mengatakan bahwa tidak ada pada dua cara yang tadi disebutkan, apakah yang disebut oleh Syafi'iyah atau An-Nawawi, yang menunjukkan tentang lebih utamanya pada keduanya ditinjau dari penukilan. Tidak ada hadis yang mengatakan ini afdal atau itu afdal. Wa amma min haitsul ma'na fal afdaliyah zahiratun fil awwal. Tapi kalau ditinjau dari sisi makna, maka yang lebih utama adalah yang pertama tadi. Berselawatlah atas Muhammad setiap kali ada yang menyebutnya. Berselawatlah atas Muhammad setiap kali ada orang yang lalai menyebut beliau. Artinya tidak terbatas jumlahnya. Wal mas'atul masyhura fi kutubul fiqh, dan masalah yang tenar dalam buku fikih, wal ghardu minha, dan maksud dari buku fikih, anna kullu ma man dzakara hadhihi al-mas'alah min al-fuqaha qatibah lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyidana. Yang dimaksud dari buku-buku fikih adalah semua yang menyebutkan kasus ini, yaitu masalah berselawat kepada Nabi, dari kalangan para fuqaha secara menyeluruh tidak didapatkan dari ucapan seorang pun mereka mengatakan sayyidana. Tidak ada. Disebutkan di buka buku-buku fikih, kata beliau tidak didapatkan mereka menyebutkan bahwa selawat kepada Nabi pakai sayyidina. Walaupun mereka berselisih, lafaz mana yang paling afdal? Mereka sebutkan yang paling afdal ini, yang paling afdal ini. Tapi semua yang paling afdal yang mereka sebut tidak mencantumkan kalimat sayyidina. Jelas maksudnya Al-Albani di sini? Baik. Walau kanat hadhihi ziyadah mandubah, sekiranya tambahan sayyid ini dianjurkan, ma khafiyat alaihim kulluhum hatta anfaluha, maka niscaya tidak akan tersamarkan atas mereka secara menyeluruh hingga mereka lalai dalam menyebutkannya. Wal khair kulluhu fil ittiba', dan kebaikan seluruhnya adalah dalam mengikuti, yaitu ikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Qultu, kata Asy-Syaikh Al-Albani, wa ma dhahaba ilaihi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah min adami masyru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi sholati alaihi ittiba'an lil amril karim. Dan apa yang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat dengannya, bahwa tidak disyariatkan menyebutkan sayyid pada berselawat atas Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti perintah beliau yang mulia, wa huwa alladhi alaihi al-Hanafiyah, dan ini juga pendapatnya Hanafiyah, huwa alladhi yanbaghi at-tamassuku bihi, itulah yang sepantasnya untuk kita pegang dengan kuat tanpa menyebutkan lafaz sayyid. Lianna ad-dalil as-sadiq ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah bukti yang benar tentang cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang menyebutkan salawat kepada Nabi tanpa kalimat sayyid adalah bukti bahwa dia benar-benar cinta kepada Nabi. Dari mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau memang kalian benar cinta Allah, ikuti aku. Apakah Nabi mengatakan sayyid dalam salawat itu? Tidak ada. Maka bukti cinta kepada Nabi adalah mengikuti lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala al-Imam an-Nawawi, oleh karena itulah al-Imam an-Nawawi berkata dalam Ar-Rawdah, wa akmalu shalah 'ala nabi, dan salawat yang paling sempurna atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih, sampai yang terakhir. Wa fi an-naw' ats-tsalits al-mutaqaddim, pada cara yang ketiga yang telah lalu penyebutannya. Falam yadhkur fihi as-siyadah, dan dalam hadis tersebut, cara tersebut tidak disebutkan kalimat sayyid. Tidak disebutkan kalimat as-sayyid. Dan ini barakallahu fikum kesimpulan dari faedah yang ketiga, bahwa lafaz sayyid dalam salawat kepada Nabi tidak ada yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga yang afdal apakah ditambah atau tidak, yang rajih tidak ditambah. Karena Nabi mengajarkan sesuatu yang paling afdal, maka apa yang diajarkan Nabi lebih pantas untuk kita ikuti. Nah,